Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi sama Tante Lani dan Om Niko. bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Tante harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sama seperti Tante Lani dan Om Niko di sini juga sehat. Adik-adik kangen gak sama sekolah minggu? Siapa di sini yang kangen ketemu teman-teman sekolah minggu? Angkat tangan. Siapa yang kangen nyanyi bareng-bareng di sekolah minggu? Nah, Tante sama Om juga kangen ketemu sama adik-adik di gereja. Tapi kita harus ikut aturan pemerintah. Kita harus tetap stay at home. Kita berdoa dan berharap semoga virus corona segera berakhir ya adik-adik. Jadi kita bisa bertemu lagi, kita bisa beribadah bareng lagi di sekolah minggu. Nah sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Adik-adik ikuti Tante Lani ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur atas kesehatan dan juga atas kasih Tuhan yang melimpah di hidup kami. Saat ini kami rindu untuk memuji dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, biar semangat, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Seperti langit yang sangat tinggi, sedalamnya lautan, dan seindah pelangi. Yuk Tante undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya langit. Adik-adik ingat kan? Ya, kita mau nyanyi sama-sama dengan gerakannya ya. Yang semangat ya adik-adik. Allah tetap mengasihi adik-adik. Allah tetap mengasihi semua makhluk hidup ciptaannya. Adik-adik, bagaimana sih rasanya di rumah saja? Main di rumah, belajar di rumah, gak bisa kemana-mana. Rasanya seperti apa sih? Bosan ya? Tapi adik-adik, walaupun adik-adik bosan, adik-adik tetap harus ikuti aturan pemerintah. Adik-adik harus tetap di rumah saja. Nah,
Adik-adik suka nonton berita nggak? Kalau menurut berita, korban virus corona terus bertambah. Tapi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menjaga dan memelihara kita semua. Sama seperti Tuhan memelihara burung, memelihara bunga, memelihara semua makhluk ciptaannya. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita cukup percaya sama Tuhan. Kita tetap berharap bahwa virus corona akan berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti semula. Nah adik-adik, kita puji satu lagu pujian lagi yuk. Adik-adik tentu undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung juga. Dan kita juga anak-anaknya tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Pakai gerakan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Seperti Tuhan memelihara burung-burung pipit, seperti Tuhan memelihara bunga-bunga bakung di taman, Tuhan juga memelihara kita semua. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa ikuti Tante Lani. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Siapa yang sudah menghafalkan? Wah, banyak nih dari adik-adik yang sudah menghafalkan. Kalau begitu, kita sebutkan sama-sama ya ayat hafalan minggu lalu. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, adik-adik hebat sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Dan adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Ya, tema minggu lalu adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan tema minggu ini adalah tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Untuk kakak-kakak yang sudah lancar membaca,
bisa baca sama mama sama papa di rumah ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, sebelumnya Tante mau kasih lihat gambar. Adik-adik tahu siapa dia? Biasanya adik-adik menemui orang ini di mana? Ya, tadi gambar yang Tante tunjukin adalah gambar pengemis. Dan pengemis itu biasanya ada di tempat-tempat umum seperti di jalan, di pasar, di tempat ibadah, dan di tempat-tempat umum lainnya. Pengemis adalah orang yang membutuhkan pertolongan orang lain karena dia tidak punya penghasilan ataupun bisa jadi dia tidak punya tempat tinggal. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang seorang pengemis. Pengemis ini adalah seseorang yang lumpuh. Adik-adik tahu orang yang lumpuh itu apa? Ya, orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Dan orang ini sudah lumpuh dari kecil. Jadi dia tidak bisa berjalan sendiri dari kecil. Sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan biasanya dia ada di gerbang indah, yaitu pintu gerbang Bait Allah. Dia di sana biasanya suka meminta pertolongan orang lain. Dan pada suatu hari, Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah tersebut. Petrus dan Yohanes melewati gerbang indah, yaitu pintu gerbang Bait Allah, dan bertemu dengan orang lumpuh tadi. Orang lumpuh tadi berseru kepada Petrus dan Yohanes, "Lihatlah aku." Dia berharap mendapatkan pertolongan dari Petrus dan Yohanes. Dan Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak dapat memberikan emas dan perak kepadamu. Tetapi apa yang ada pada diriku akan kuberikan kepadamu." Dan saat itu Petrus berdoa dan berseru, "Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Adik-adik, tahu apa yang terjadi setelah Petrus berseru dan berdoa? Petrus membantu orang lumpuh itu untuk berdiri. Dan seketika orang itu bisa berdiri dan berjalan. Ia bersukacita, ia senang sekali karena ia bisa berjalan. Dan untuk menunjukkan sukacitanya, ia melompat-lompat. Ia melompat-lompat di antara banyak orang karena ia sangat senang, ia sangat bersukacita karena ia dapat berjalan. Adik-adik, bagaimana orang lumpuh itu bisa berjalan ya? Ya, orang lumpuh itu bisa berjalan karena kuasa dari Tuhan yang datang lewat Petrus. Petrus berseru dan berdoa dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Adik-adik, Tuhan bisa menyatakan kuasanya lewat siapa aja. Contohnya lewat Petrus. Karena Petrus punya iman dan Petrus percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang tersebut. Nah, adik-adik, kuasa Tuhan juga bisa datang lewat kita, asalkan kita tetap percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa seperti Petrus, menolong orang lain, menolong sesama, menolong orang-orang yang membutuhkan. Walaupun adik-adik tidak bisa menolong secara materi, secara uang, adik-adik tetap bisa menolong dengan berdoa. Adik-adik tetap bisa mendoakan orang-orang yang membutuhkan, sama seperti Petrus. Tante, saya mau menolong orang lain, tapi saya kan cuma di rumah aja. Saya nggak boleh kemana-mana, Tante. Sekolah juga nggak boleh. Adik-adik,
Di rumah pun adik-adik bisa menolong. Menolong siapa coba? Ya, menolong orang tua adik-adik. Menolong mama dan papa. Walaupun di rumah, papa juga harus tetap bekerja, mengerjakan pekerjaan kantornya dari rumah. Nah, bagaimana cara adik-adik menolong papa? Ya, dengan tidak mengganggu papa ketika lagi bekerja. Karena pekerjaan itu harus dituntaskan, karena papa punya tanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Jadi ketika papa bekerja, adik-adik jangan mengganggu. Bahkan adik-adik bisa membuatkan minuman supaya papa tambah semangat bekerjanya. Nah, kalau mama mungkin juga sedang sibuk masak, sibuk mencuci, sibuk membersihkan rumah. Adik-adik bisa membantu mama. Adik-adik bisa membantu yang bisa adik-adik lakukan. Kalau adik-adik bisa nyapu, adik-adik bisa bantu dengan menyapu. Bisa cuci piring, adik-adik bisa bantu dengan cuci piring. Tante, saya kan masih kecil, saya belum bisa bantu apa-apa. Kalau begitu, adik-adik bantu mama dengan tidak mengganggu pekerjaan mama. Adik-adik bisa bermain sendiri dulu di rumah. Sampai pekerjaan mama dan papa selesai, adik-adik bisa bermain bersama mama dan papa. Atau kalau adik-adik punya kakak atau adik di rumah, bisa bermain bersama-sama. Kan lebih seru, ya? Jadi adik-adik bisa menolong orang lain dengan berbagai cara. Kalau untuk orang yang mungkin di luar sana yang sedang kesulitan ekonomi, untuk para dokter, untuk perawat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan pasien, adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa bantu dengan berdoa. Boleh berdoanya pagi, boleh siang, ataupun malam. Terserah adik-adik. Adik-adik juga bisa berdoa bersama mama dan papa untuk mendoakan orang-orang yang kesulitan karena virus corona ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Dan juga berdoa untuk para dokter dan perawat untuk tetap sehat dan kuat supaya mereka bisa merawat pasien-pasien corona dengan baik. Sama seperti Petrus yang memberi diri untuk menjadi sarana kasih Allah untuk menolong orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga siap untuk memberi diri sebagai sarana kasih Allah untuk menolong orang lain. Menolong orang yang ada di rumah ataupun menolong orang yang di luar rumah. Nanti kalau adik-adik sudah bisa keluar rumah tentunya. Sekarang kita ke ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 52a. Sekali lagi Tante kasih tahu, Markus 10 ayat 52. Kita baca sama-sama ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Untuk ayat hafalan minggu ini, adik-adik boleh hafalkan ya, dan kita bacakan sama-sama minggu depan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dari teladan seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan, sehingga orang tersebut bisa berjalan. Orang lumpuh tersebut bisa berjalan karena kuasa Tuhan, karena mujizat dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita minggu ini. Kita belajar dari Petrus dan kita siap untuk menjadi anak-anak Tuhan seperti Petrus. Sekarang kita tutup cerita hari ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita dari firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari teladan Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Kiranya Tuhan terus memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya seperti Petrus, yang mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, sehingga kami boleh menolong orang lain, boleh juga mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ceritanya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sama seperti Petrus yang siap memberi diri untuk menjadi alat kasih Tuhan bagi sesama, kita juga sebagai anak-anak Tuhan siap memberi diri kita untuk menjadi alat kasih Tuhan untuk menolong sesama. Kita siap untuk memberikan tubuh kita, memberikan tangan, memberikan mulut, memberikan kaki, untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Sama seperti lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik bisa menolong orang lain juga dengan berdoa di rumah. Berdoa sama mama sama papa untuk orang lain yang kesulitan dalam saat-saat ini. Dan sekarang ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan secara online. Walaupun secara online kita tetap harus bersyukur karena kita tetap bisa beribadah sekolah minggu bareng-bareng. Nah adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa Tuhan untuk selalu bersyukur. Walaupun kami hanya di rumah saja, kami tidak bisa kemana-mana, kami mau terus bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan untuk kami, supaya kami bisa melalui hari-hari kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia dengan segala warganya. Tuhan berkati kami, semoga wabah virus corona segera berakhir dari negara kami. Tuhan juga berkati dokter-dokter dan perawat-perawat yang bertugas. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka menjalani tugasnya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai sini ibadah sekolah minggu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.